ada satu anak kita jurusan akuntansi yang memang magang, itu sebelum pandemi ya Pak ya, jadi magang ya awal-awal pandemi, jadi dia magang di satu perusahaan terkemuka di Kota Padang, kemudian hasil kinerja waktu prakteknya bagus, sehingga pada saat PL-nya selesai dia langsung dipinang oleh ownernya perusahaan itu untuk bekerja sambil sekolah di perusahaan itu sampai sekarang. Ketika itu dia masih kelas 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kayak Sumber TV, pada kesempatan kali ini saya berkunjung ke sebuah sekolah di Kota Padang. Sekolah ini sangat populer, namanya SMK DEK, berlokasi di Jalan Arif Ramanakib nomor 63, atau orang lebih cenderung menyebutnya di kawasan Ranah. Nah, seperti apa sekolah ini? Seperti apa sekolah ini? Mari kita coba. Bersama saya ada Bu Trian Ruspa Safitri, beliau Kepala SMK DEK. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bu, sebelumnya saya mungkin ingin cerita atau kisah dari Ibu dulu, bahwa dalam catatan kami bahwa hari ini kan memang tidak ada UN lagi. Ya, betul. Pada masa-masa sebelumnya UN dalam waktu yang cukup panjang untuk SMK di Padang, DEK ini selalu di posisi pertama. Ya. Nah, untuk di Sumber selalu minimal masuk 3 besar. Ya, betul Pak. Seperti apa tuh? Kenapa bisa begitu? Bisa melewati sekolah-sekolah lain? Apa yang Ibu dan kawan-kawan berikan pada anak-anak kita? Apa rasanya? Ibu kayak Pak ya. Mungkin sedikit cerita untuk teman-teman yang ada di Kota Padang, khususnya SMK DEK ini sudah berdiri 16 tahun yang lalu dengan satu jurusan akuntansi, kemudian ditambah jurusan baru 3 tahun yang lalu yaitu jurusan pemasaran. Nah, jurusan akuntansi ini matching dengan keilmuan yang dimiliki oleh Yayasan DEK, yaitu di ownernya Yayasan DEK, foundernya Pak Gafar. Itu kan basic ilmunya adalah guru besar akuntansi di Universitas Unan. Kalau sebelumnya ya, akuntansi untuk sementara. Ya, gitu. Jadi ketika berdirinya SMK DEK ini, pemikirannya adalah melahirkan anak-anak didik yang siap pakai di bidang akuntansi. Jadi tidak hanya siap pakai dan memang sudah bisa dipakai. Ya, gitu. Nah, bagaimana sistem yang kita lahirkan atau kita ciptakan dari program itu dengan merubah sedikit kurikulum yang diberikan dinas dengan kurikulum terapan sesuai dengan filosofinya dan arah atau dasar dari SMK itu sendiri, yaitu sekolah yang melahirkan generasi siap pakai dan terapan di dunia usaha. Jadi sudah paling paket komplit ya? Ya, kalau ya. Perimen paket komplit. Iya, paket komplit. Ada apanya juga ya Pak ya, pencuci mulutnya, ada kerupuknya juga semua. Jadi kurikulum yang ada di dinas itu kita ubah kembali, kita kita gabungkan menjadi satu kurikulum terapan yang memang terpakai di dunia kerja. Ini kita berkolaborasi terus dengan kantor angkutan pajak yang memang pada umumnya anak-anak kita nanti pekerjaannya ke arah situ karena jurusan akuntansi. Nah, mana bidang studi atau mata pelajaran yang memang tidak akan terpakai dalam dunia kerja itu akan diajarkan sekira saja. Sementara mata pelajaran yang memang akan terpakai di dunia kerja itu kita tambah jamnya, dan ada juga yang kita lahirkan baru untuk memberikan materinya yang tidak dimiliki oleh makanya sekolah. Di kelas 2 sudah ada yang dipinang untuk bekerja. Ya, itu di masa pandemi kemarin Pak, tahun 2020. Ada satu anak kita jurusan akuntansi yang memang magang, itu sebelum pandemi ya Pak ya,
Ya, awal-awal pandemi. Jadi dia magang di satu perusahaan terkemuka di Kota Padang. Kemudian hasil kinerja waktu prakteknya bagus, sehingga pada saat PL-nya selesai dia langsung dipinang oleh ownernya perusahaan itu untuk bekerja sambil sekolah di perusahaan itu sampai sekarang. Ketika itu dia masih kelas 2. Ya. Nah, ini sebelum kita bertanya ke yang lain, bagaimana dia membagi waktu kerjanya? Jadi setelah ada pinangan tersebut dari pihak perusahaan, dia menghubungi saya. Kemudian saya mengatakan saya sangat apresiasi dengan prestasi kita. Iya, karena kalau SMK kan penghasilannya pekerjaan ya Pak ya. Nah, saya minta kepada perusahaan itu, saya sangat apresiasi untuk pekerjaan yang ditawarkan. Namun saya juga memohon pertimbangan untuk kelanjutan pendidikan dari anak tersebut. Jadi dia kerja putus sekolahnya. Iya betul, jangan sampai kerja dapat sekolah putus kan gitu. Iya, tidak matching juga, sehingga dibikin kesepakatan kalau anak ini juga bekerjanya setelah pulang sekolah dan di rumah. Karena sekarang sudah sistem online ya Pak ya, semuanya bisa dikerjakan dari rumah. Kemudian report dari pekerjanya akan disampaikan nanti keesokan harinya kepada perusahaan. Itu sistem. Sampai sekarang dia masih bekerja. Bagaimana pandangan kawan-kawan respon teman-teman? Pada umumnya rata-rata, karena juga kita sudah punya jurusan marketing ya Pak ya. Kemudian kita ini kan namanya sebenarnya kalau di kedinasan nama SMK ini SMK Business School. Jadi rata-rata anak-anak yang bersekolah atau merawat pendidikan di SMK ini rata-rata 70% sudah memiliki bisnis online yang mereka punya. Anak-anak kita? Ya, terutama untuk anak-anak marketing. Ya, jadi di dalam marketing yang awalnya image-nya anak marketing ini sales ya. Tetapi sampai di SMK image itu kita buang. Anak marketing bukan anak yang akan lahir sebagai sales, tapi anak yang lahir menjadi seorang businessman. Jadi bisnis dengan sales itu cakupannya berbeda. Jadi dengan mindset seperti itu, dengan terapan ilmunya di dalam kesehariannya, maka akan melahirkan nanti entrepreneur muda yang mungkin bisa berkiprah. Yang belum terungkap dari Ibu, rahasia kita mempersiapkan itu. Rahasianya begini Pak. Apa yang dilakukan pihak sekolah, terutama dalam upaya mencapai sasaran. Yang pertama sekali kita mulai dari kurikulum. Jadi kurikulum yang diberikan oleh kedinasan kita tetap pakai, kita tambahkan dengan kurikulum terapan yang menurut kita itu adalah terpakai nanti di dalam dunia kerja. Gitu. Contoh, di dalam akuntansi ilmu pajak tidak diajarkan di kelas 1. Ilmu pajak tidak diajarkan di kelas 1. Betul. Kemudian anak itu kelas 2 akan magang. Nah, ketika magang turun ke dunia kerja, dia butuh ilmu pajak kan, Pak? Iya. Nah, padahal kalau dalam ketentuannya belum. Kelas 3. Di kelas 3. Di kelas 3. Kita sudah bertemu dengan di dunia kerja. Di dunia kerja. Nah, maka ketika mereka kita lempar atau kita kasih kesempatan bekerja di dunia usaha, mereka siap pakai. Mau di pajak, mau diangkutan kak, kemudian atau di perusahaan-perusahaan lainnya. Mereka disuruh ngitung pajak atau sudah bisa. Nah, ini yang membedakan katakanlah kita sebut dengan SMK lain karena kurikulumnya itu mengikut kita tambahkan dengan kurikulum terapan. Nah, gitu. Kurikulum kedinasan kita tambahkan dengan kurikulum terapan. Kurikulum yang memang terpakai nanti di dunia kerja. Jadi ketika SMK lain belum sampai di situ karena dia mengajarkan di kelas 3. Ya. Kita sudah sampai ke situ. Itu yang pertama. Satu langkah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, semua ilmu-ilmu yang kita ajarkan itu basic dan tujuan akhirnya adalah praktek. Karena memang SMK 30% teori, 70% yang praktek. Hampir di semua mata pelajaran yang kita ajarkan itu kita minta untuk praktek. Contoh, kalau pajak kita jelas, akuntansi jelas prakteknya, marketing jelas prakteknya. Di bidang lain juga praktek. Contoh bahasa Indonesia. Teori tentang melakukan penawaran, bikin laporan, teorinya sebentar.
prakteknya ke lapangan, record dalam video. Oh, Begitu. jadi mereka Diterjunkan. Kemudian bahasa Inggris diajarkan how to speak, bagaimana basic structure-nya. Saya kemudian bentuk satu hari yang mereka memang jualan menggunakan bahasa Inggris, menawarkan kepada orang menggunakan bahasa Inggris, walaupun lawannya menjawab bahasa Indonesia, dia harus menjawab dalam bahasa Inggris. Kemudian direcord dalam video, kemudian kita upload dalam YouTube. Anak bangga, kita juga bangga, pencapaian nampak. Jadi secara tidak langsung betul-betul terpaksa ya? Terpaksa, tapi bisa. Karena saya juga terpaksa dulu Pak, bisa. Saya jurusan bahasa Inggris. Dulu ini nggak bisa bahasa Inggris Pak, walaupun sudah kuliah. Terpaksa, akhirnya bisa. Dan jadi mindset yang begitu saya aplikasikan ke anak-anak. Jadi tidak ada yang tidak mungkin kalau kita... Tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang tidak bisa kalau punya usaha. At least dia punya catatan sedikit. Ya. Do you want to buy my product? Lihat aja Pak. At least dia udah ngomong. Ya. At least dia sudah ngomong. Itu sudah ada nilainya. Nah, Bu, untuk mencapai itu, itu kan harus memiliki guru yang betul-betul hebat. Ya. Nah, kalau tidak, paksaannya tadi itu sudah jelas bahwa anaknya menjadi anak yang hebat. Ya. Kalau untuk menjadikan anak yang hebat, tentu harus ada Guru yang hebat. Nah, bagaimana guru juga bisa mengikuti perkembangan itu? Karena kan ada kecenderungan itu. Tahu? Kan ada kecenderungan hari ini sebutan kalau istilah siswa kita generasi milenial, para guru sudah masuk kategori generasi kolonial, gitu. 70-an, 80-an, anak sekarang 2000-an lah. Nah, dunianya sudah berubah, sudah jauh ketika perbedaannya. Nah, tentu kan ini juga menuntut peran guru bisa mengikuti perkembangan ini. Bagaimana kita menyiapkan itu? Kalau untuk kompetensi atau sumber daya guru yang memang ada di DEK, itulah kehebatan Yayasan DEK. Kami dibekali selalu dengan pelatihan-pelatihan, terutama pada masa pandemi ini. Kita semua sudah digitalisasi, kemudian proses juga sudah menggunakan online. Tetapi sebelumnya kita dibekali dulu untuk semua guru, mulai dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, SMK, dibekali bagaimana caranya melakukan pembelajaran dengan menggunakan digital. Yang pertama. Kemudian dilakukan workshop. Kemudian untuk pembelajaran aplikatif dan jarak jauh, kita menggunakan satu lembaga yang juga digunakan oleh seluruh tingkatan di DEK, yaitu namanya Learning Management System, namanya Quintal. Quintal itu satu aplikasi yang mengajarnya di situ, interaksi tanya jawabnya di situ, kemudian tugasnya juga di situ. Bisa diakses oleh orang tua, oleh anak, dan oleh guru. Berarti orang tua bisa langsung mengawasi anak? Bisa Pak. Jadi kalau orang tua mau tahu apa pelajaran anak hari ini, kalau perkembangan berarti kan reportnya jelas sudah ada di sudah biasa. Ya sudah biasa, tapi tugas hari ini orang tua bisa mengakses. Termasuk sekaligus orang tua bisa akses, anaknya belum mengumpulkan, iya. Karena begini, jadi sistemnya kita menggunakan itu untuk memberi perintah, ada perintah di situ. Kemudian pembelajaran dalam bentuk materi disampaikan dalam bentuk video oleh guru. Video itu akan terhubung nanti di Quintal dan di YouTube-nya Yayasan DEK. Jadi kalau hari ini ada yang sakit tidak bisa belajar, dia masih ada di Quintal, masih ada di YouTube. Jadi walaupun sakit, tidak ada alasan untuk tidak belajar. Ya, mungkin Bapak tidak percaya, salah satu murid kami ada yang dari Australia. Belajarnya dari Australia. Bisa. Beginilah kita mengikuti perkembangan zaman. Nah, berarti kalau memang mungkin Bu, terikat, tapi dia bisa bebas. Ya, artinya ketika dia pelajaran seperti metode tadi, bisa kita libur sketso. Bukan libur namanya. Maksudnya pergi liburan, tapi bisa tetap eksis pelajaran. Itulah keunggulan dari sekolah digital, kemudian kemudahan-kemudahan yang ditimbulkan darinya. Jadi kalau mau buka Quintal, nampak tugas, nampak video, klik, lihat. Setelah dilihat ada tugasnya, klik. Ini kirim jauh sebelum pandemi.
Jauh sebelum pandemi kita sudah pakai, tapi itu sebelumnya namanya Sispo. Sispo. Ya. Metode sama. Metode sama, aplikasinya yang berbeda. Jadi kesempurnaan dari Sispo kita menggunakan printout. Oke. Karena kalau di printout kita langsung bisa akses ke orang tua. Jadi mau 3 tahun, 7 tahun nilai rapor atau pelajaran yang dulu tetap ada di situ. Gitu. Yeah. Nah, jadi pembuatan videonya juga langsung dibikin oleh guru mata pelajaran masing-masing, sehingga yang tadi image-nya Bapak bahwa generasi kolonial tidak bisa berkembang bersama milenial salah. Tapi justru bisa Pak, kami bangga juga sebagai guru untuk cuap-cuap di depan video, kan nggak pernah ya Pak? Iya, Sekarang kami bikin video kadang-kadang nggak di sekolah, kadang di rumah. Ya. Pakai bantuan green screen kain hijau, kemudian cuap-cuap di-upload ke YouTube, kan bangga juga Pak. Nanti dibalas oleh anak dengan tugas di situ. Kalau tugasnya belum terkirim, dia akan merah, nampak oleh orang tua. Tapi kalau sudah terkirim, dia akan hijau, langsung dinilai di situ oleh orang tua dan langsung terhubung ke rapor. Jadi salah satu yang menyebabkan nanti pembelajaran itu mencapai dari target dan kurikulumnya dengan menggunakan learning management system ini, walaupun dalam kondisi corona. Oke, Bu Trian dan pemirsa semua, ini menarik ya. Ada hal yang unik di sini kalau kita lihat bahwa kalau selama ini orang menyebut sekolah itu mengikuti perkembangan, ternyata di DEK tidak. DEK tidak mengikuti perkembangan, tapi DEK justru lebih mendahului perkembangan itu. Apa buktinya? Tadi disampaikan oleh Bu Trian bahwa ketika hari ini, katakanlah sejak 2020 pandemi ini melanda, orang belajar dengan digital itu ya, belajar daring dari rumah. Tapi ternyata di DEK sejak 2016 dan 2017 sudah menggunakan teknologi ini. Maka rekomendasi kita bahwa rugi kalau Bapak dan Ibu tidak membawa anak-anaknya untuk sekolah di sini, khususnya di SMK DEK.